Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naam al-yaum hayya bina nadrus al-lughatal arabiyah haulal qawaid. Naam, nahnu nadrus haula ismal ma'rifah wan nakirah. Qabla dalik hayya bina naqra bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelasin tentang isim ma'rifah sama nakirah ya. Saya jelaskan dulu ya. Soalnya masih ada 8 bab lagi yang belum selesai. Jadi saya selesaikan 4 bab dulu. Oke, isim ma'rifah sama nakirah. Isim nakirah adalah menunjukkan arti umum. Jadi belum spesifik ya. Kenapa disebut belum spesifik? Karena itu umum aja. Rumah. Rumah itu banyak. Rumah yang mana? Nah, contohnya adalah baitun. Baitun itu rumah, tapi rumahnya belum jelas. Terus apalagi selain rumah kursiun, kursi itu umum, belum dikatakan apa jelas spesifiknya. Nah itu disebut isim nakiro, ya. Nah kemudian kalau isim ma'rifat adalah menunjukkan arti khusus atau tertentu. Ciri-cirinya ada isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim ma'rifat dengan alif lam, sama mudhof pada isim ma'rifat. Jadi mudhof ilaih. Nah, isim alam ini mempunyai 3 jenis, yaitu isim alam, alam isim, alam lakop, alam kunyah. Nah, contoh alam isim kayak nama orang, Hasanun, terus Husainun, Muhammadun, Ahmadu. Itu disebut alam isim. Kenapa? Isim ma'rifat yang mempunyai arti khusus. Beda yang nanti isim nakiro. Isim nakiro itu nggak ada alif lamnya ya tadi ya. Kemudian alam lakob seperti Sabtuddin, Abdullah, bisa Abdurrahman, itu disebut lakob. Terus Abu Ja'far, Abu Hanifah, nah itu termasuk isim lakob. Ya, kalau alam kunya Abu Muhammad, Abu Ali, nah itu termasuk alamku. Nah, kemudian isim domir ini artinya adalah apa? Kata pengganti seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu pokoknya isim domir artinya kata pengganti. Sedangkan tilka itu apa? Isim isyarah yang artinya menunjukkan seperti dalika, tilka. Pokoknya yang menunjukkan itu isim isyarah. Sedangkan isim mausul adalah kata benda yang menghubungkan. Seperti apa? Alladhi, alladina, allati, allati. Ya, itu disebut isim mausul. Nah, contoh lagi ulaika itu termasuk. Isim ma'rifat dengan ilham. Contohnya apa? Tadi kan baitun, itu yang umum. Kalau al bait itu berarti rumah yang khusus. Oh, contohnya apa? Fil baiti sudah diketahui isim ma'rif apa? Ma'rifatnya alif lam. Contoh al kursiyu. Nah, pokoknya kemasukan alif lam ya, isim ma'rifat ya. Kemudian mudhof ilaih, baitullah. Nah, itu sudah jelas diketahui. Ada lagi baitu Ahmad, rumah Ahmad, baitu Ali, baitu Joko, baitu Agus, baitu Ibrahim. Nah, itu disebut mudhof ilaih karena sudah diketahui. Nah, dari sini paham nggak teman-teman? Sebelum saya tanya satu persatu, teman-teman, Insya Allah. paham nggak? Insya Allah. Ada pertanyaan? Apa? Insya Allah, Ustaz. Paham ya? Kalau gitu saya akan tanya satu persatu ya. Untuk Bapak Abdul Mufid, tolong contohkan isim nakiro yang menunjukkan arti umum. Kursiyun, kolamun, Oke, himarun, terus? Oke. mindilun, Oke. isonun. Ahsan. Oke. Ahsan. Oke, itu jawabannya ahsan ta ya ahi isim nakiro pokoknya yang tidak kemasukan alif lam. Ahsan. Ya, syukron ala ijabatik ya ahi atau Bapak. Oke, terima kasih. Untuk kemudian untuk ahi Agus Hamid. Hadir, Ustaz. Oke. Coba Hadir, Ustaz. contohkan isim alam. Ya, isim alam yang 3 asal alam isim, alam lakau sama alam kunya. Yang Anda ketahui lah. Ingat-ingat. Abu Hanifah.
Abu Ya, Abu Hanifah. Hanifah berarti alam kunya ya. Iya. Betul. Abu Hanifah alam kunya. Kalau alam lakob, julukan ini. Alam lakob. Alam lakob. Ya, Arudin. Kok Nuruddin. Ya, terus? nah, Hah? Komarudin. Terus Komarudin, betul. eh terus is Saifullah. apa Ahmad Saifullah. Syafi'i. Syafi'i. Saifullah Ya, ya. Abu Syafi'i itu punya. Masih Abu Hmm. Syafi'i alam punya. Lakob itu julukan. Yang Saifullah. Nah, nah, dulu kan. iya. Apa? Lakap Gak Ustaz. denger? Iya. Umaruddin. Komarudin. Oke, ya cukup. Alam isim apa? Satu kata aja. Contohnya. Alam isim Nama orang. Hasanun. Nama Ahmad. Ahmad Ustaz. Oke, Ahmad. Ahmad betul. Terus, apalagi? Ahmad Agus Abdullah. Terus, itu bukan Ahmad alam kunya itu. Fatimah. Fatimah. Nah, Fatimah. Heeh. Oke, Ahsan cukup. Udah tahu ya. Untuk isim alam sudah paham ya untuk Bapak Agus atau Ahi Agus ya. Sangat gampang Insyaallah sekali yang Ustaz. mudah dipahami. Oke. Kemudian saya akan panggil berikutnya syukuran ala ijabatik ya Ahi. Eh, unadi, unadikum bainakum untuk Ahi Alfian Fian. Ahi Alfian. Ahi Alfian. Ada orangnya? Oke, nggak jawab. Kita lanjut. Kalau nggak jawab. Untuk Uhti Febrima donasi kita. Febrina Uhti Febrima donasi kita. Dari jawab. Oke, nggak jawab. Ya udah, untuk Ahi Syafi'i. Ahi Syafi'i. Hadir Ustaz. Oke, coba carikan isim domir, isim isyaro, isim mausul, isim ma'rifat dengan alif lam, mudhof pada isim ma'rifat. Yang keras ya soalnya biar teman-teman kita kedengaran. Isim dhamir. Isim domir, kata pengganti. Huwa. Ya, betul. Isim domir betul. Hadza isim isyarah. Isyaro itu menunjukkan. Oke. Terus Isim dhamirnya satu aja ya Ustaz. Huwa. mausul tadi yang saya jelasin tadi apa? Oh, mausul ya. Ya, yang mausul. Haula'i. Haulai, ya betul. Terus isim ma'rifat dengan alif lam Isim ma'rifat. digabung. Misal al-jannatu. Oke, al jannatu karena alif lam ahsan. Terus kalau mudhof pada isim ma'rifat, mudhof pilih. Kitabullahi. Oh, kitabullahi ahsan ya. Berarti untuk Ahli Syafi'i paham ya tentang masalah isim nakirah sama isim ma'rifat ya. Insyaallah Ustaz. Oke, saya ulangi lagi ya untuk teman-teman ya yang baru datang. Nah, isim ma'rifat dan nakirah itu bedanya ini. Kalau nakirah isim nakirah ada menunjukkan arti umum. Jadi mempunyai arti secara umum, belum spesifikasi. Contohnya baitun, kursiyun, terus maktabun, terus berban pokoknya nggak ada kemasukan ilam. Alif lam. Kemudian isim ma'rifat menunjukkan arti khusus tertentu. Nah, ada berapa jenis di sini isim alam. Isim alam terbagi menjadi apa? Alam isim, alam lakob, sama alam kunya. Nah, alam isim seperti Hasanun, terus Muhammadun, Husainun. Nah, itu alam isim. Sedangkan alam lakob itu julukan. Contohnya Syamsuddin, Saifullah, terus Nuruddin, nah dan lain sebagainya. Sedangkan alam kunya seperti Abu Hanifah, Abu Syafi'i,
Pokoknya sebutnya Abul Qasim, Abu Muhammad. Nah, itu disebut alam kunya. Nah, isim domir adalah kata pengganti. Seperti apa? Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Pokoknya berbau domir, kata pengganti. Sedangkan isim isyarah adalah seperti apa? Dalika, tilka. Nah, itu artinya apa? Kata benda penunjuk. Sedangkan isim mausul, ulaika, nah, allati, 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 alladani. Nah, itu disebut isim mausul yang menyambungkan. Kemudian isim ma'rifat dengan ilmu sifat apa? Al-kursiyu, al-baitu, al-jannatu, an-naru. Pokoknya kemasukan alif lam itu disebut isim ma'rifat. Sedangkan mudhof pada isim ma'rifat seperti apa? Baitullah, terus Baitur Rahman. Nah, itu pertama itu nakirah dulu, kemudian ma'rifat. Maksudnya apa? Nggak ada alif lamnya dulu, kemudian dikasih alif. Nah, Baitullah, Baitur Rahman, terus apa lagi? Selain itu, Baitu Muhammadin, Baitu Aliin, Baitu Zainab, Baitu Fatimah, dan lain sebagainya. Nggak ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin ke bab berikutnya ya, karena masih ada bab banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isim domir. Isim domir adalah kata pengganti ya. Nah, ada isim domir munfasil. Nah, saya jelasin ya. Untuk isim domir munfasil ada mahalli rofa. Perhatikan mahalli rofa ya. Ini saya besarin biar paham. Mahalli rofa tempatnya dirofakan. Nah, ada orang pertama. Contohnya apa? Ana nahnu. Saya kita ya. Orang pertama ana nahnu. Orang kedua ada yang muzakkar untuk laki-laki, ada yang muannas. Nah, contohnya apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, untuk muannas itu untuk perempuan yang menunjukkan kalian. Kayak gini loh, anta itu kamu, berarti menunjukkan orang kedua. Kalian berdua, berarti itu menunjukkan apa? Orang kedua. Nah, sampai ke bawah. Orang ketiga untuk muzakkar itu dia, orang ketiga. Jadi orang pertama itu saya, contohnya ya. Kalau bahasanya saya. Kalau yang kedua kamu, itu orang kedua. Kalau nikah dia. Modelnya kayak gitu. Aku, kamu, dia. Orang pertama saya, anak. Orang kedua anta kamu. Orang ketiga huwa, dia. Modelnya beda ya. Jadi bedakan antara orang pertama, orang dua, sama orang ketiga. Nah, cara ngapainnya apa? Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, saya jelaskan ya. Huwa artinya dia, huma artinya kalian, dia mereka berdua, hum mereka untuk laki-laki ya, untuk muzakkar, sedangkan dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, huna mereka banyak perempuan. Nah, untuk muzakkar anta antuma antum, anta itu kamu untuk laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian untuk laki-laki. Sedangkan muannas anti kamu perempuan, antum itu kalian berdua. Ini antuma ya, kurang alifannya. Antunnya kalian perempuan. Anak-anak, no. Ini untuk mahali rofa. Untuk tempat yang rofa. Nah, untuk domir munfasil mahali nasabnya. Nah, ini gampang sama, cuma ini aja dimasukkan iyahu, kan dari huwa ya. Harusnya huwa itu ada hu-nya belakangnya. Iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iya, ya, iyana. Nah, artinya gini, kepadanya. Terus yang itu, iyahuma kepadanya mereka berdua, iyahum kepada mereka. Iyaha kepadanya untuk apa? Untuk si cewek. Iyahuma kepada mereka berduanya. Nah, iyahuna kepada mereka untuk cewek. Terus iyaka kepadamu, iyakuma kepada apa? Mereka berdua, iyakum kepada kalian. Iyaki kepada perempuan, iyakuma kepada mereka berdua untuk perempuan, iyakuna kepada eh, apa? Kalian apa? Perempuan. Iya ya kepadaku, iya nah kepada kita. Ada pertanyaan dari sini? Ini cuma apa penjelasan aja. Contoh ya, saya jelasin ya. Huwa humahum. Huwa, ya silakan tanya. Yahoo. Itu kalian dan mereka itu perbedaannya apa saja Ustaz? Atau pada saat kapan kita bisa menerjemahkan kalian, pada saat kapan kita menerjemahkan mereka?
Domirnya Ustaz. Oh ya, oke, domainnya ya. Kita bisa mengetahui itu untuk mereka, hum untuk laki-laki, mereka laki-laki. Kalau hunna untuk perempuan, ya. Tapi hum ini bisa digabungkan antara laki-laki sama perempuan. Kalau dalam Quran kebanyakan kayak gitu. Jadi hum itu bisa laki perempuan, tapi untuk khusus di Quran tertentu, nggak semuanya kita itu. Contohnya apa? Eh, hum yal abuna. Nah itu kan untuk dalam apa? Untuk dalam konteks kosakata, konteks pembelajaran nahwu sorof untuk secara umum. Tapi di Quran ada gini, qad aflahal mu'minun. Kenapa kok nggak ngatakan al mu'minun wal mu'minat? Nah harusnya kan ada mu'minat juga kan? Secara kalau domir kan. Tapi Allah bilang qad aflahal itu untuk khusus laki, untuk khusus perempuan. Kebanyakan khusus di Quran. Kalau secara konteks di kok apa bacaan buku atau di dalam kayak konteks itu bisa ada berita-berita juga yang hum itu pakai perempuan cuma aslinya tetap laki ya, cuma ada konteks tertentu yang bisa mengartikan laki perempuan. Oke, paham ya teman-teman ya untuk hum ya. Oke. Sama antum juga, Oke. antum bukan kenapa kok antum, nah tapi antum ini berarti aku bisa nyebutkan laki atau perempuan, cuma untuk penjelasan di Quran itu menyeluruh gitu loh. Jadi kita harus berhati-hati, nggak semuanya kita oh antum itu bisa perempuan. Cuma aslinya artinya laki-laki. Kalau aslinya memang laki-laki, cuma ada konteks tertentu yang bisa digabungkan sama perempuan. Ya, Oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Hmm. Oke, nggak ada pertanyaan? I'm Ya, sorry, Ustaz. ya, tafadhol. Ya, akhi. Ya, kebanyakan kalau orang ini, Ustaz, ya, orang percakapan gitu. Kita kan namanya lawan bicara gitu. Kadang-kadang ngomong orang antum-antum, padahal kan kita berdua aja, anta aja. Misalnya lawan bicara nih, kadang-kadang Oh, saya dengan Ustadz nih, kita berdua nih, saya mau ya, Ustadz. Tidak meng, ya. kebanyakan yang mungkin orang Indonesia ya, saya nggak tahu juga orang di sana di luar. Apakah Hmm. kita biasa nggak ngomong ke anta, anta sehat? Enggak, antum sehat. Jadi bahasa sehari-hari itu kadang-kadang lawan bicara, saya namanya ngomong ke Ustadz, antum sehat Ustadz? Banyak kan menggunakan kata antum, Oh. padahal kalau kita berdua ngomong anta aja, anta sehat Ustadz? Atau gimana? Gini. Atau ente. Sebenarnya antum adalah antum itu adalah penghormatan. Jadi kenapa Allah kok pakai nahnu, kok gak pakai ana kebanyakan? Nahnu Allah, kita Allah. Itu adalah perkataan khusus dalam balago atau bahasa sastra itu penghormatan buat dirinya atau penghormatan. Nggak mungkin kita anta ustadz. Nah itu sudah nggak sopan kalau bahasa apa ya adab. Tapi kalau antum ustadz gimana kebanyakan lebih sopan secara adab ya kalau bahasanya ya. Jadi boleh pakai anta cuma nggak sopan. Kayak gini loh. Kita bilang ada kita sholat sama Allah nggak usah pakai yang bersih. Ya udah yang penting secara fikih gak najis. Ya. Tapi kalau secara adab kurang. Kita harus bersihkan dulu, sarungan dulu, wangi-wangi menghadap yang maha kuasa. Jadi ada sifat kesopanan dalam adab. Lah, Quran juga sama ada adabnya Kalau juga. sehari-hari misalnya di Timur Tengah menggunakan kata antum juga atau anta biasa ya? Kalau sehari-hari gitu ya? Yang Ustaz tahu. Oh, biasanya antum ada. Kebanyakan lebih ke sopan antum, kaifahalukum. Kalau kaifahaluk itu kayak kurang sopan biasanya. Kaifahalukum gitu, lebih sopan. Kalau aku pernah ke Timur Tengah kaifahalukum. Soalnya lebih sopan, apalagi guru-guru yang sudah profesor gitu. Bukan berarti kita kaifahaluk itu udah benar, cuma secara adab kurang. Kalau aku pernah ke Timur Tengah memang aku harus pakai kaifahalukum ya Ustadz. Gak berani aku ngomong kaifahaluk karena dia itu seorang dosen, seorang profesor yang kita harus hormati. Tingkat ilmunya juga beda secara adab gitu loh. Ya perlu namanya juga antum itu. Makasih Ya sama Ustaz tadi aku atas jelasin. penjelasannya. Oke, sama-sama ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada ya? Ya udah, sekarang saya mau tanya ya. Satu orang. Untuk Uhti Naira Najmi, Ustaz,
Ya, untuk Uhti Naira Najmi, Ya, saya nggak dengar. Mas Amin, hah? iya, iya. Ya, oke ya. Coba anti hafal nggak wahumahum sampai nahnu? Insya Allah. Wahumahum, yaumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, kemudian berikutnya iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Oke, ahsan ya. Oke, syukron ala kiraatik ya Ukti ya. Ahsanti. Heeh. Oke, ini sebenarnya mau tak jelasin detail tentang pakai fiil nasoro sama yang suruh. Tapi ini menurut kalian gimana? Aku habisin paketannya apa tak detailkan? Soalnya ini kan target saya kan mau habisin buku juga. Kalau besok tak cukup soalnya. Tak habisin dulu ya. Nanti masa penjelasan bisa japri saya kalau ada apa-apa ya. Yes. Oke. Iya. Ya. Soalnya masih panjang soalnya. Lanjut aja Ustaz. Nah, oke, siap. Sekarang saya akan jelaskan tentang isim domir mutasil. Isim domir mutasil itu artinya bersambung. Ittasola yattasilu artinya bersambung. Kata pengganti yang bersambung. Nah, saya akan tentang mahali rofa dulu. Sambungan dengan fiil sebagai fiil sebagai fa'il. Contohnya ada gini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, tadi kan udah jelasnya fa'ala, dia sedang mengerjakan. Fa'ala, mereka berdua sedang mengerjakan. Fa'alu, mereka apa sudah mengerjakan. Fa'al, dia perempuan sudah mengerjakan. Fa'alta, mereka berdua sudah mengerjakan. Fa'alna, mereka perempuan sudah mengerjakan. Fa'alta, kamu sudah mengerjakan. Fa'altuma, kalian berdua sudah mengerjakan. Fa'altum, kalian semua sudah mengerjakan. Fa'alti, kamu perempuan sudah mengerjakan. Fa'altuma, kalian berdua sudah mengerjakan. Fa'altuna, kalian perempuan sudah mengerjakan. Fa'altu, saya sudah mengerjakan. Fa'alna, kami sudah mengerjakan. Ya, oke. Itu tentang masalah rofa. Nah, bisa diganti fa'ala ngikuti sorofnya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor. Nah, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, tinggal digituin aja. Diubah ya belakangnya ya. Oke. Kemudian ini tempat mahal rofa. Kalau mahali mana? Mahali nasob beda lagi. Nah, saya kerasin ya. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna, fa'alati, fa'alana. Nah, itu fa-nya itu lamnya itu enggak usah diganti. Cuma dikasih apa? Domir aja, domir nasabnya dong. Huma, hum, ha, huma, kunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ni, na. Nah, itu cuma nasabnya. Jadi tetap gak ada perubahan. Nah, kemudian mahalijar, beda nasab sama jar ya. Nah, kalau mahalijar ini cuma diginikan aja. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna, kita afwan. Malah kejauhan. Oke. Kita buhu, ulang lagi ya. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna, kita buka, kita bukuma, kita bukukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Nah, itu domir. Pokoknya sama kayak di mahali nasab ya.
sama, nggak ada perbedaannya. Bedanya cuma itu toh di Malay Rofa yang tadi harus pakai fiil, sedangkan ini enggak. Ini pakai nasab sama mahalil jar. Ada pertanyaan? Kita kasih contoh ya. Kitabu jadi apa? Daftaru, daftaruhu, daftaruhuma, daftaruhum, daftaruha, daftaruhuma, daftaruhunna, daftaruka, daftarukuma, daftarukum, daftaruki, daftarukuma, daftarukunna, daftari, daftaruna. Nah, kalau untuk nasab ini fi'il harus gini. Kata fa'ala kan? Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohum, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasorotni atau nasorona. Nah, cuma diubah belakangnya. Tetap nggak berubah yang harokat belakangnya. Cuma yang berubah mahali rofa. Ada pertanyaan dari sini? Ini artinya nanti bisa antum buka di itu. Apa saya artikan ya sekalian ya biar paham ya. Gini, yang tadi kan udah saya artikan ya. Mahalijar. Kitabuhu bukunya, kitabuhuma buku mereka berdua, kitabuhum buku mereka, kitabuha bukunya, kitabuhuma buku mereka berdua, kitabuhuna buku mereka, yaitu untuk perempuan ya. Kita buka bukumu, kita bukuma buku kalian berdua, kita buku kalian. Kita buki bukumu, kita bukuma buku kalian berdua, kita bukuna buku kalian. Nah, ini untuk perempuan ya. Kemudian kitabi bukuku, kita puna buku kita. Oke. Sama ke fa'ala ini, cuma itu. Dia fa'alahu. Artinya apa? Dia melakukannya. Fa'alahuma, dia melakukannya mereka berdua. Fa'alahum, dia melakukannya mereka. Fa'alaha, dia melakukannya. Fa'alahuma, dia melakukannya kedua. Fa'alahum, dia melakukan mereka. Fa'alaka, dia melakukanmu. Fa'alakuma, dia melakukan mereka berdua. Fa'alakum, dia melakukan kalian. Fa'alaki, dia melakukanmu. Fa'alakuma, dia melakukan mereka yang berdua. Fa'alakunna, dia melakukan kalian untuk cewek. Fa'alani, dia melakukan kepadaku. Fa'alana, dia melakukan kepada kita. Gak ada permasalahan di sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Ini namanya sorob, harus ngapalin ya. Ini kalau nggak hafal sulit. Nanti kalau pengubahan kalimat itu, terutama tentang mahali rofa. Ini namanya yang kemarin saya jelaskan ya, antara wazan itu. Ini ke bawah. Kemarin kan horizontal, sekarang vertikal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Kalau nggak ada permasalahan, saya akan tanya. Siap ditanya nggak? Apa belum siap? Ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung. Oke, saya akan tanya ya kepada teman. Untuk Uhti Jamila. Halo Ustaz. Ya, tolong ini mahali rofa. Kan ada fa'ala, fa'ala, fa'alut sampai ke bawah fa'alna. Itu coba saya ganti nasoro. Coba vertikalnya. Ini. Ini fa'ala, fa'ala, nasoro, nasoro, nasoro gitu. Coba ditasrifkan. Oke, nasoro, nasoro, nasoru. Terus? Nasorot. Nasorot, nasorotuma, nasorotum. Nasorotu. Nggak nampak ya Ustaz. Coba diurutkan gini. Nasoro, coba ikuti saya. Nasoro, nasoro, nasoru. Ayo coba. Sambil ditulis Ustaz. Ya, oke. Coba. Nasoro, nasoro, nasoru. Ayo. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorot, nasorot, nasorota, nasorta. Gitu Ustaz. Nah,
Nah, Oh, nasorna. nasorna. Nasorot, nasorota, nasorna. Nah, nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasor Nasorna. coba ulangi lagi. Nggak apa-apa, latihan. Salah itu wajar, belajar namanya ya. Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasor, nasorti, nasortuma, Nasor. nasortuna. Oke. Nasorti, nasortu, nasorna. Oke, Ahsan. Bisa ya? Sering-sering dihafal. Nanti itu cara pengubahan kalimat bisa paham cara mau kalian ngomong semua harus hafal sorofnya ya. Nanti kalau ada apa tanya ke saya. Oke, Ahsan. Kemudian Ufti terima kasih ya. Nggak apa-apa. Untuk kemudian Afwan. Untuk kemudian saya akan panggil lagi untuk Ufti Zia Aceh. Ufti Zia Aceh. Ufti. Coba ya, sekarang ke mahalnya nasab ya. Jadi kan fa'alahu. Coba rubah jadi nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohahuma. Coba dari mahalin nasab. Coba ya. Apanya tadi Ustaz? Tasrifkan dari nasoro kan fa'alahu. Jadi kalau kita ganti fi'il jadi apa? Nasorohu. Ayo. Nasarahu, nasoro, nggak nampak nih Ustaz. Oh iya ini kayaknya itu lagi ya nanti tak perbaiki soalnya ini lagi apa internetnya kurang bagus kayaknya. Nanti tak perbaiki. Oke, enggak apa. Nanti diulang gitu. Nasoro. Ayo, ulang. Ikut. Ini aja, ikuti saya ya, biar sama-sama lupa ya. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Nasorohum, nasorohuma, nasoro. Nasorohum. Nasorohum, Nasoroka. Nasoroka, Nasorokuma, Koma. Nasorokum, Nasoroki, Nasorokuma, Nasorokuna. Oke. Nasoroni. Mana Pak? Nasoroni. Nasoroni, Nasoro, Nah. Lana. Oke, Nasorona bukan Lana. Nasorona. Oke. Ahsan dia, cuma ditasirkan aja. Nanti bisa diulangi bukunya ya. Kemudian kita lanjut. Terima kasih Uti. Satu lagi, saya belum puas. Untuk Ahi Alfian Fian. Alfian Fian. Alfian, ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Siapa yang belum kemanggil sama saya? Oh ini. Siti Fatima. Uhti Siti Fatima. Siti Fatima. Uhti. Ampun dengerin aja, Tat. Apa? Dengerin aja ya. Oh ya udah. Dengerin terus nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, untuk berikutnya N Fauzan. Ahi N Fauzan. Ya Ustaz. Oke ya. Ini dari Mahalijar ya. Coba kita kasih, ini kan kita buku. Coba kita kasih yang gampang aja ya.
fil. Nah, kolamuhu. Coba sekarang. Kolamuhu. Ya. Kolamuhu. Ustaz. Ya, betul. Kolamuhu, kolamuhuma. Coba. Kolamuhu, kolahumma, kolamuhum, kolamuhuma, kolamuhunna, Oke, terus? Ahsan. Kolamuka, kolamukumma, Oke. kolamukum, kolamuki, kolakumukuma, kolakumukunna, kolami, kolamna. Oke, kolamuna. Ahsan ya. Pokoknya cuma mahal jar, cuma sambungkan kayak tadi sama kayak fa'alahu ya. Oke, syukran ala Ahi Fauzan. Kayaknya sebenarnya sudah pernah belajar ya. Apa belum? Pernah sedikit, Ustaz. Oke. Terus belajar pokoknya ya. Oke, ahsan ya. Oke, kita akan lanjut tentang isim mausul ya. Syukron ala ijabatik. Oke, kita langsung ke isim mausul. Kita akan cepetin soalnya banyak bab yang belum saya selesaikan. Nah, isim mausul artinya yang bersambung. Yang artinya alati itu artinya yang ya. Nah, isim mausul ada muktasa sama mustarok ya. Ada mufrad kayak aladi yang artinya satu artinya. Sedangkan alladani mempunyai yang kedua. Jamak alladina. Nah, mufrad allati untuk cewek, allatani untuk apa? Cewek, sedangkan perempuan allaani. Mustarik apa? Man yang berakal, ma yang tidak berakal. Saya kasih contoh ya. Alladi ya. Saya kasih contoh yang gampang aja. Oke. Dahaba Zaidun ilal masjid wa huwa alladhi shollahu. Jadi sholat di masjid. Yang mana dia sedang sudah sholat. Jadi wa huwa alladhi sholat. Atau gini, walladhi akroma walidain. Jadi pakai domir aja biar gampang. Atau humul ladina yusallunal maghrib fil masjid. Pakai domir lebih gampang. Itu contohnya alladhi sama alladina. Kalau alladhi untuk cewek, hiyallati ta'kulut ta'am fil mat'am. Atau kalau jamak kunnal ladani ta'kuluna fil mat'am. Nah, ini agak sulit ya kalau pahamnya ya. Jadi artinya alladani itu artinya yang pokoknya. Sedangkan mustarok man ini untuk orang yang berakal, kalau ma untuk kata benda yang enggak berakal ya. Contohnya apa? Man Ahmad, man Aliyun. Nah, itu orang berakal siapa? Man huwa, man hiya, man huma, pokoknya yang berakal. Kalau gini, ma untuk isim yang enggak berakal contohnya apa? Yang lebih gampang ya. Masmuhuma, terus lebih gampang lagi. Ma akroma aliyun. Ma akroma aliyun siapa yang dihormati. Nah, itu pakai ma yang tidak berakal ya. Kebanyakan ya. Kayak tadi masmuhu, terus maladi. Nah, itu bisa. Nah, dari sini aku mau tanya, ada yang kurang paham nggak tentang isim mausul? Buat kalimatnya, apa masih bingung? Kalau masih bingung, coba lihat Al-Quran ada itu walladzi atau umul ladina ya'lamun. Nah, itu nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari sini? Pokoknya ini yang penting kosakatanya paham lah intinya. Isim mausul kayak sambung gitu. Mau jelasin gimana kalau artinya nggak paham dari situ.
Paham teman-teman? Apa nggak paham? Apa gimana? Kalau paham saya tanya loh ini. Siap-siap tanya loh. Teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Biar cepat juga. Biar babnya itu nanti biar ada pengulaman. Nah, untuk isim isyaro adalah kata benda yang artinya menunjukkan. Nah, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ada yang mudzakkar muannas. Ini seperti coba contoh apa? Hada itu ini, hada nih dua ini, jamnya dua, haulai. Nah, itu ini. Muannas hadihi, hatani, haula sama. Jamaknya sama. Sedangkan muzakkar sama muannas itu dalika, danika sama ulaika. Tilka tanika sama ulaika. Contoh, ada kitabun. Nah, ini buku. Ada kursiun. Nah, ada Aliun, ada Ahmadu, ada Zaitun. Nah, itu satu orang. Kalau jamak gimana? Haula'il muslimuna, haula'il mu'minuna, haula'il mu'minatu, haula'il muslimatu. Nah, pokoknya yang jamak itu mereka. Kalau untuk dua orang seperti apa contohnya? Hadani kitabani, hadani kolamani, hadani muhammadani, hadani zaidani. Nah, oke. Kalau untuk perempuan, hadihi Fatimah, hadihi Madinah. Nah, kalau dua orang, hatani Fatimatani. Nah, bisa itu. Contoh yang pertama. Kalau haula sama juga, haulail mukminat, haulail muslimat. Nah, kono itu dalika. Seperti apa? Dalika kitabun, dalika kursiun. Tapi jauh artinya itu. Kalau untuk perempuan tilka contoh yang gampang, kolan suatun itu artinya kopi ya. Tilka syasatun itu layar. Nah, tilka jawalatun. Nah, itu juga sepeda. Nah, untuk dua orang danika sebenarnya apa? Danika kitabani, danika kolamani. Kalau untuk ini danika kolan suatani, danika madinatani. Ulaika, nah, ulaika kutubun. Zamannya kita pun kan kutubun. Ulaika contohnya apa yang gampang? Hidaun, zamannya akhdiyatun, sepatu dan lain seterusnya. Ada pertanyaan tentang ini? Petunjuk, teman-teman? Teman-teman, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya Ya. untuk yang tadi, yang isim mausul tadi, kalau misalnya kita buat contoh, boleh nggak yang isim mausul tadi, Ustaz? Boleh, buat contoh isim mausul. Coba silakan. Misalnya, hiyallati, Ya, hiyallati. hiyallati tazhabina ilal madrasah. Hiyallati tadhabi. Oke. Betul. Tapi itu ya, kalau hiya kan satu orang. Hiyallati tadhabu ilal madrasah. Kalau pakai anti bisa. Antillati tadhabina ilal madrasah. Kayak gitu ya. Kalau untuk domir apa? Untuk orang kedua. Jadi tadi orang ketiga kan. Hiyallati tadhabu ilal madrasah. Ya, sudah betul itu jawabannya. Sangat betul sekali. Oke, Ustaz. Oke. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan? Teman-teman? Insyaallah wadih, Ustaz. Oke, wadih ya. Saya akan tanya satu persatu. Oke, yang ini. Ini Ukti Firsa Septiana baru masuk ya? Ukti Firsiana? Baru. Belum paham? Belum paham karena baru tadi ada baru urusan. masuk. Oke, ya udah. Tapi dengarkan dulu nggak apa-apa ya. Udah tarik record. Oke, kemudian saya tanya ke mana ya?
Yang belum siapa ini? Ukti Jamila udah? Adil Ustaz, Anda yang Ukti Jamila. ngomong. Yang Oh, baru udah tadi ya? kan Oh iya, betul. ulaika Oh iya. humul muflihun gitu ya Ustaz ya. Oh iya, apa nggak kelihatan. Jadi nggak fokus. Oke. Untuk ya udah kita akan random. Untuk Ahi Abdullah, Siap. Siap. coba buat kalimat dari isim isyarah. Ada aja. Terserah pilih mana. Haza qalamun, haza kursiyun, haza Muhammadun, haza Ahmadu. Oke, ahsan ya. Pahami ya untuk Bapak ya. Cuma satu mufrad ya. Alhamdulillah. Oke, syukran ala ijabati. Kemudian untuk Ahi Agus Hamid, Hadir Ustaz. coba buat kalimat isim isyarah boleh, isim mausul boleh. Terserah. Hadhihi sajarah. Hadhihi Hati saja. baqaratun. Betul. Dalikal baitu dalikal sauku dalika daftaru Oke. dalika daftaru. Ahsan, betul jawabannya ya. Bisa ya? Oke, ahsan. Oke, kita balik ke sebelumnya tentang dhamir muttasil. Saya akan tanya. Untuk Ahi Amsori, ya, coba ini kan fa'ala di awalnya dari mahali rofa ya. Nah, coba kholako buat tasrikan kholako. Coba tasrifkan. Kholako. Halo? Saya nggak kedengaran. Halo? Nggak itu ya? Nggak masuk ya? Halo? Ahi? Nggak masuk suara saya? Atau gimana? Nggak dengar. Oke. Coba panggil yang lain ya. Kedengaran apa enggak? Untuk Uhti Febria Madonasi kita, dengar suara saya nggak? Dengar Ustadz. Loh, tadi kedengaran nggak teman kita ngomong? Enggak, kedengaran awalan tapi setelah itu nggak terdengar lagi Ustadz. Oh, berarti itu ya, lagi hang ya. Ya untuk Ahi tadi mohon maaf ya, nggak kedengaran banget. Berarti ada yang sinyalnya dari sini atau dari sana kita itu. Tapi ini kok kedengaran jelas untuk Ufti ya. Mungkin sinyalnya. Oke, untuk Ufti, untuk Ahi mohon maaf tadi nggak kedengaran, jadi saya udah sah paham aja ya. Nah, untuk Ufti coba kholako mahali rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa khalaqu khalaqat khalaqat khalaqa khalaqna khalaqta khalaqtuma khalaqtum khalaqti khalaqtuma khalaqtunna khalaqtu khalaqna. Oke, Hasan. Coba lagi kita kasih selain kholako. Jalasa. Jalasa jalasu jalasat jalasata jasalta jasaltuma jasaltum jasalti jasaltuma jasaltunna jasaltu jasalna. Oke, Hasan. Jalasa ya, bukan
jasal ya. Oh, Itu udah betul. Ingat jalasa bukan jasala ya. Kembali dikit, tidak apa-apa. Tapi yang penting belakangnya paham aku betul. Oke, syukran ala ijabatik ya Iwati ya. Oke, kita lanjut ke teman berikutnya. Kita harus mengulang. Jadi penting kalau review itu. Saya panggil untuk Ahi. Untuk Ahi Syafi'i, Hadir Ustaz. Anak. coba mahali mana? Man nasab, kita kasih kataba. Nasab. Katabahu, ya katabahu, katabahuma gitu. Coba. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Katabahu, katabahuma, katabahu, katabaha, katabahuma, katabahunna, katabahuma, katabakum, katabakti, katabahuma, katabahunna, katabahu, katabna, katabakti, Katabah. katabani, Oke. Oke, katabani, katabana. Coba lagi, saya belum puas. Tak kasih yang gampang ya. Dorobah. Bukan yang ini, yang tadi tetap nasab, mahalin nasab. Oh, yang tadi. Iya, iya betul. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Terus? Dorobaka, dorobahuma, dorobahum, dorobaki, dorobahuma, dorobahunna, dorobani, dorobana. Oke, Ahsan. Untuk Ahli Syafi'i paham ya? Alhamdulillah. Paham semua ya? Oke, syukran ala ijabatik ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita ini mau menutup. Kita tanya terakhir. Sekarang untuk cewek belum nih. Untuk Ukti Zia Aceh. Zia Aceh. Ukti. Ya Ustaz. Tadi Ustaz. Oke. Ini bisa ya? Dari Mahalice ya. Saya kasih soalnya. Kursi. Kolamu. Mistorotun. Jadi kayaknya mistorotuhuma. Coba. Mistorotu kan pengaris. Yang kanan. Mistorohu, bentar, nggak nampak Ustaz. Ya, saya ikuti ya. Soalnya ini agak error. Mistoro. Ya udah gini ikuti saja. Mistorotuhu. Oh, mistorotuhu, mistorotuhuma, mistorotuhum, mistorotuha, mistorotuhuma, mistorotuhuna, mistorohuka, mistorotuhuma, mistorotukum, mistorotuki, mistorotukuma, mistorokuna. Oke, betul. Mistorokuni, mistorokuna. Oke, mistoroti atau mistorotani, mistorotuni atau mistorotuni, mistorotuna. Oke, sekali lagi biar ini terakhir juga tahu lagi. Bentar. Suratun itu gambar atau foto. Coba. Suratun. Suratun, suratukum, suratukuha. Oke, Suratukuhuma, suratuku,
kuna, Kunna. surotu, surotuka, surotukuma, surotukum, surotuki, surotukuma, surotukuna, surotukuni, surotukuna. Nah, Oke, ahsanti ya Ukti. Jadi bisa ya, untuk teman-teman selalu mengulangi intinya. Kalau kepingin cepat bisa selalu mengulangi tiap hari praktek. Kalau nggak dipraktekkan ilmunya nanti hilang. Intinya praktek. Kalau kepingin bisa bahasa Arab itu sering nonton bahasa Arab. Kalau memang nggak suka baca. Kalau orang yang suka baca ya baca aja bahasa Arab. Membiasakan. Apalagi sekarang serba teknologi, serba cepat kita bisa melihat Instagram atau TikTok. Bahkan lewat Facebook semuanya pakai bahasa Arab. Film-film ada di Indonesia sama Inggris, Arab, Inggris, semuanya serba dipermudah. Tinggal kita maunya. Jadi kita kalau kepingin dapat ilmu, nggak usah sering-sering scroll yang hiburan aja. Hiburan cuma kan udah biasa tiap hari kita scroll. Sekali kita hiburan belajar bahasa Arab. Enak kok kalau udah paham bahasa Arab. Oke, nggak ada kita tanyakan hari ini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Besok terakhir. Jadi kita habiskan bukunya sampai akhir. Kalau ada masalah pribadi, boleh tanya ke saya. Oke. Syukran kasiran ala ihtimamikum wa hudurikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Oke. Ya, selamat berlibur. Ya. Ustaz. Ya, selamat berlibur. Ya, selamat bermalam Jumat. Oh iya, udah gimana? Ustaz. Belum ada malam Jumatnya sama Semua siapa. ya, sahabat semua. Oke, makasih banyak ya. Ya, saya tutup ya.